Sedekah tidak boleh diminta kembali. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyedekahkan seekor kuda kepada seseorang untuk keperluan berperang di jalan Allah. Namun orang tersebut menyia-nyiakan kuda pemberian Umar. Mendengar bahwa kuda tersebut akan dijual, maka Umar ingin membelinya. Umar ingin mendapatkan kuda itu kembali. Sebelum Umar melakukan keinginannya, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya telah memberi si fulan seekor kuda, tapi ia menyia-nyiakan pemberian itu. Sesungguhnya saya ingin membeli kuda yang telah saya sedekahkan tersebut. Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah? Janganlah engkau membelinya lagi, walaupun engkau bayar kepadanya 1 dirham, karena sesungguhnya menarik kembali sedekah itu seperti anjing menjilat ludahnya. Baiklah, wahai Rasulullah. Sebagaimana hadis yang ditahrijkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Innal aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. artinya, sesungguhnya orang yang meminta kembali sedekah yang telah diberikannya seperti anjing yang menjilat ludahnya. Sedekah merupakan segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk sedekah itu bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas. Bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang artinya, segala kebaikan adalah sedekah. Senyuman yang tulus, menyingkirkan duri di jalan, membaca tasbih, dan segala bentuk kebaikan lainnya bisa disebut sebagai sedekah. Agar niat dan pahala dari sedekah terjaga, maka harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak diikuti dengan mengungkit-ungkitnya kembali. Kisah Umar bin Khattab tadi menjelaskan bahwa siapa saja yang telah bersedekah dan sedekah tersebut telah diterima, maka tidak boleh mengambilnya kembali. Menarik kembali sedekah merupakan hal yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diibaratkan seperti anjing yang menjilat ludahnya. Namun terdapat pengecualian dari meminta kembali pemberian. Jika pemberian ini adalah dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua tersebut diperbolehkan mengambil kembali pemberiannya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang sedekah tidak boleh diminta kembali. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita tidak meminta kembali sedekah atau pemberian yang telah diterima oleh si penerima sedekah. Kedua, melakukan segala kebaikan merupakan sedekah. Maka hendaknya kita meluruskan niat dan ikhlas dalam melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas, salah satu syarat diterimanya amal. Suatu hari datang seorang lelaki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut hendak menanyakan sesuatu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mencari pahala, nama, dan harta? Dia tidak akan mendapat apa-apa. Laki-laki tersebut mengulang pertanyaannya kembali. Bagaimana pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mencari pahala, nama, dan harta? Dia tidak akan mendapat apa-apa. Laki-laki tadi mengulang pertanyaan tersebut untuk ketiga kalinya dan Rasulullah pun memberikan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang mengerjakannya seorang yang ikhlas
dan dengan amal itu dicarinya wajah atau ridhonya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud An-Nasai dari Abu Umamah Al-Bahili. Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang mengerjakannya seorang yang ikhlas dan dengan amal itu dicarinya wajah ridhonya. Ikhlas menurut istilah berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Bagi seorang muslim, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan dan perbuatannya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, dan lainnya. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Selain amalan tersebut harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Tanpa ikhlas, amalan menjadi sia-sia belaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka niat itu sangat tergantung dengan keikhlasan kepada Allah. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah ia akan tetap beramal meskipun sendirian atau ada orang lain yang melihat. Jika seseorang hanya beramal ketika ada orang lain yang melihat dan tidak beramal kalau tidak ada orang yang melihat, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak ikhlas atau riya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri. Malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. Selain itu, ciri orang yang ikhlas adalah jarang kecewa terhadap makhluk, tidak mengharap pujian manusia. Hidupnya tenang sebab ia hanya mengharapkan penilaian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kecewa terhadap makhluk yaitu orang yang banyak berharap dan bergantung kepada makhluk. Manfaat dan keutamaan ikhlas antara lain, amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hidup tenang dan tentram, dibukanya pintu ampunan dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang pentingnya ikhlas. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita berusaha ikhlas dalam beramal agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaknya kita menghilangkan rasa riya dalam beribadah. Ketiga, senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat beribadah secara ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Allah menarik ilmu dengan wafatnya ulama. Haji Wada merupakan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi nabi. Rasulullah menunaikan ibadah haji tersebut pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Peristiwa Haji Wada sebagai pertanda disyariatkan ibadah haji bagi umat muslim. Selain itu juga merupakan pertanda usia Rasulullah tidak lama lagi. Pada waktu itu, setelah Rasulullah SAW selesai melakukan Haji Wada, beliau bersabda, Ambillah ilmu sebelum ia ditarik atau diangkat. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui bertanya, Bagaimana ilmu itu diangkat? Ketahuilah, sesungguhnya hilangnya ilmu adalah hilangnya ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah, orang tersebut bertanya, Bagaimana mungkin ilmu itu terangkat? Padahal di tengah-tengah kami selalu ada mushaf Al-Quran, sedangkan kami mempelajarinya dan kami mengetahuinya, serta kami ajarkan pula kepada anak-anak dan istri-istri kami, demikian pula kepada pelayan kami. Rasulullah mengangkat kepalanya dan beliau hampirkan kepada orang itu. Inilah Yahudi dan Nasrani. Di kalangan mereka ada mushaf, tetapi mereka tidak mempelajarinya,
tak kala para nabi datang kepada mereka. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis tadi menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu adalah bukanlah menghapus ilmu dari dada para penghafal, melainkan maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Cara Allah mengambil ilmu di dunia ini bukan dengan cara melenyapkannya, tetapi mengambil orang-orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini adalah ulama. Kematian ulama berarti suatu kerugian bagi umat. Manusia kemudian menjadikan orang-orang yang tidak mengerti ilmu atau pemimpin yang kurang memahami ilmu yang sebenarnya untuk memutuskan hukum sesuatu. Sesungguhnya mereka sesat dan akan menyesatkan orang lain. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ia adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan dengan kepergian mereka, maka hilanglah ilmu. Para ulama sebenarnya adalah mereka yang mengamalkan ilmu, memberikan arahan kepada umat, dan menunjukkan jalan kebenaran. Sebab ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Para ulama pasti akan Allah wafatkan, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu hendaknya kita terus semangat menuntut ilmu, menghidupkan ilmu-ilmu Islam dengan memelihara kitabullah dan sunnah Rasulnya, serta berusaha mengamalkannya. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang ilmu dicabut dengan wafatnya ulama. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Kedua, betapa mulianya kedudukan ulama dalam pandangan Islam. Maka kemuliaan ilmunya harus dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu darinya dan orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.